Jadi persis di ruangan kelima di lantai 2, kan ruangannya sejajar sama bawah, Bang. Itu kayak Tante Kun, Bang. Tante Kun tuh apa sih? Kunti lah gue bilang kan, Tante Kun. Dia kayak gini, Bang. Melompat. Iya, ke pohon itu. Tapi pas sampai pohon itu hilang. Dan itu di belakang sampean ono apa tuh, Dan? Katanya itu orang Jawa. Apa logo Jawanya medok banget. Itu ono perempuan dan ono perempuan, kata dia gitu kan. Hati gue taruh, jadi gue buka kamera, Bang. Gue begini, Bang. Lihat, itu Tante Kun yang di pohon ceri. Di belakang lu ya? Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Kisah Tengah Malam bareng gue, Saputro Kristiansyah. Dan seperti biasa di malam ini gue udah menghadirkan narasumber nih. Jadi narasumber gue pernah bekerja sebagai security di salah satu pembangunan rumah duka di daerah Jakarta. Oke nih, sebelah gue udah ada Bang Edo nih. Halo Bang. Siap. Apa kabar Bang? Alhamdulillah. Wih, hat-trick nih Bang, 3 kali nih Bang ya. Hat-trick. Kacau. Thank you banget nih Bang, udah mau datang lagi ke channel Kisah Tengah Malam. Sama-sama Bang. Nah, ini kan cerita tentang rumah duka ya Bang ya. Betul. Security di rumah duka ya Bang. Betul. Dan setahu gue kan lu pernah cerita nih sama-sama rumah duka di salah satu channel lain lah. Nah itu kalau boleh tahu sama nggak tuh rumah duka? Beda. Oh, beda. Kalau yang itu kan kejadian di tahun 2011. Ini tuh 2017-an awal lah. Oh, okay. 2016 akhir atau 17-an awal gue lupa. Udah selesai 5 tahun lah kurang lebih ya. Oke. Nah kalau boleh tahu kenapa tuh bisa jaga lagi nih di salah satu rumah duka juga nih? Jadi gue tuh kan udah nikah tuh pada saat itu. Nah, gue tuh kayak kos di sana. Terus kebetulan apa ya, keluarga bokin gue tuh menetap lama di situ. Oh, daerah ini. Daerah situ. Nah, terus gue tuh aktif di Qatar gitu, Bang. Karang Taruna. Oh, Karang Taruna. Nah, kebetulan ada pembangunan rumah duka di sana dan dilibatkan orang-orang wilayah untuk kerja di sana. Oh, oke. Dan maksudnya orang-orang sekitar tuh tahu karena kita sering berbagi story gitu ya. Oh, lu kan udah pengalaman nih, dulu pernah di rumah duka nih. Nih mau dibangun rumah duka lagi nih. Udah lu gas lah kalau nanti mereka minta orang wilayah. Awalnya gitu. Cuman expect-nya kan mungkin pembangunan itu 1-2 tahun. Iya. Ternyata baru naik 3 lantai udah perlu security. Oke. Akhirnya gas. Berarti jatuhnya itu rumah duka yang baru dibangun. Baru dibangun. Nah tadi kan untuk rumah duka yang 2011 nih yang lu, berarti itu sebelum lu nikah ya? Nah itu masih satu daerah sama yang ini? Ya berdekatan lah ya. Berdekatan. Oh masih sama-sama daerah Jakarta lah ya. Oke, berarti ini lu ngejaga rumah duka dari pertama pembangunan. Nah pas operasional rumah duka ini lu itu juga nggak? Jaga juga nggak dong? Iya. Jadi gini Bang. Pas awal gue masuk itu Bang, itu sudah naik lantai ketiga. 3 tadi. Lantai ketiga. Dan ada 2 kubu nih security-nya. Jadi ada security proyek dari developer dan gue security rumah duka karena udah mulai rumah duka yang lantai 1 kan udah finishing. Oke. Jadi mereka udah mulai masukin aset mereka tuh. Bareng-bareng. Yang bertanggung jawab di situ. Berarti lu jaga-jaga aset-aset yang udah mau dimasukin nih. Tapi pas udah jadinya lu masih ada di situ? Masih. Berarti pas dia operasional ada pelanggan segala macam, lu masih ada di situ? Masih. Oh, total berapa tahun tuh kerja di situ? 2 tahunan ada. 2 tahunan? Oke. Ada Bang, kita tahan dulu cerita Bang. Ceritanya Bang ya. Oke, sebelum masuk cerita seperti biasa nih, gue mau nginfoin ke kalian. Bagi kalian yang mau cerita juga di channel Kisah Tengah Malam, langsung aja klik link yang ada di deskripsi. Nanti bakal hubung ke WhatsApp admin kita. Dan bagi kalian nih yang belum subscribe channel Kisah Tengah Malam, langsung aja klik tombol subscribe. Dan jangan lupa nyalakan juga lonceng notifikasi, biar nggak ketinggalan video terbaru dari kita. Oke Bang Edo, nggak usah lama-lama lagi. Siap. Kisah Tengah Malam dimulai. Jadi ceritanya tuh gini Bang, di tahun 2016 akhir ya, nah itu gue udah nikah nih, udah punya istri, terus gue tinggal di salah satu daerah di Jakarta lah. Karena kenapa gue tinggal di sana? Karena memang di daerah itu tuh banyak saudara-saudaranya istri yang memang udah lama tinggal di situ gitu. Nah,
Terus di situ kondisi kan gue nganggur bang. Nah gue sementara tuh kayak ngilangin jenuh tuh aktif di Karang Taruna tadi. ya Karang Taruna itu. Nah karena seiring jalannya waktu banyak kenal pemuda-pemuda sekitar, jadi banyak kenal orang sekitar lah bang. Terus adalah info bahwa di daerah RW gue itu akan dibangun rumah duka. Dan mungkin nantinya akan berdayakanlah orang wilayah nih untuk bekerja di sana. Nah, terus kan sebelum kejadian itu kan kita ini kan sering nongkrong tuh suka bahas histori ya, lu pernah kerja di mana sih, lu pernah kerja di mana gitu. Nah, terus karena mereka tahu gue pernah jaga juga di rumah duka tahun 2011, akhirnya gue direkomendasikan nih, ntar lu harus ini merapat nih. Kalau misalkan memang dibutuhkan orang wilayah ke sana gitu kan. Ya udah oke, expect-nya sih paling 1-2 tahunan bang. Nggak nyangka secepat itu ya kan. Nah tiba-tiba pada saat dia mulai pembangunan baru 3 lantai nih, dimintalah sebanyak 12 personil tuh awalnya. Nah udahlah, direkomendasikanlah 12 personil dari RW gua untuk bekerja di sana sebagai security. Nah, termasuk gua tuh, ya kan. Ya udah, akhirnya karena memang bahasa ilmiahnya tuh butuh kali bang ya. Ya udah akhirnya gas aja lah ya. Gas aja. Dan berhubung kan, wah sedikit banyak gua tau lah cara kerjanya gimana gitu. Karena kan gua dulu pernah di bidang yang sama gitu kan. Udah akhirnya gua masuk nih bang kerja. Dan seperti gue bilang tadi, di sana tuh ada 2 kubu itu bang. Jadi ada security dari developer, itu totalnya 6 orang, dan security dari rumah dukanya sendiri totalnya 12 orang. Jadi satu shift itu untuk pagi dari mereka developer 2 orang, dari rumah duka 4 orang. Jadi total 6 orang, satu shift yang jaga gitu. Nah tugas mereka, job desk-nya ya mereka bertanggung jawab atas aset-aset proyek, sedangkan gua bertanggung jawab atas aset-aset rumah duka. Karena memang baru 3 lantai bang, tapi lantai satunya sudah finishing untuk ruang dukanya ya. Kalau lobbynya belum finishing. Masuk di hari pertama tuh gua kebagian jaga malam. Nah jaga malam tuh per 1 jam sekali patroli bang. Tapi kita tandemnya sama security proyek bang. Muternya per 1 jam tuh sama security proyek bergantian. Kita sebut aja Bro Angga nih, security proyeknya nih, ya kan. Jadi gini bang, di security proyek yang 6 orang tersebut itu dari warga kita juga. Jadi udah lingkaran kita aja tuh. Jadi walaupun baru ketemu di situ ya di belakang udah kenal lama gitu kan. Nah di malam itu gue patroli nih sama Bro Angga bang. Jadi tempat gue kotak aja bang, kotak gitu. Nah sebelah kanan ini koridor. Yang di sininya ruang duka. Nah terus mentok, jalan belakang, di sananya taman, di sebelah sini kamar jenazah. Terus balik lagi jalannya ke sini bang. Nah itu jalan sisi untuk khusus ambulan ke kamar jenazah. Nah untuk pada saat pembangunan proyek, gerbangnya itu ada di sisi kanannya. Kalau yang sekarang kan gerbangnya di sisi kiri, yang sudah jadi. Kalau dulu masih di sisi kanan. Singkat cerita, balik ke cerita yang tadi bang. Gue patroli nih sama Bro Angga. Nah kalau Bro Angga kan tugasnya memang jagain aset proyek ya bang. Jadi kalau gue masuk ke ruang duka tuh dia kayak males ngikutin gitu. Karena memang gue kan harus ngecek aset-aset kayak meja, bangku yang udah pada masuk, LCD TV gitu kan yang mau dipasang gitu kan. Nah itu tugas gue tuh yang ngecek tuh ke dalam. Jadi si Bro Angga tuh nunggu aja di luar. Nunggu di luar. Total bang, jadi 1 lantai, untuk lantai 1 itu ada 11 ruang duka. Lumayan banyak ya? Banyak. Kalau dulu kan yang tempat awal gue cuma 8. Nah itu gue harus cek tuh dari 11 itu di dalamnya, aset-aset yang ada di dalamnya. Nah paling sekitar baru ngecek 5 apa 6 ruang duka lah. Si Bro Angga bosan. Bro kayaknya gue sambil ini deh ke toilet. Gue duluan. Nanti kita ketemu di taman belakang yang dekat kamar jenazah. Gue tunggu situ. Gue mau sebat dulu nih, kata dia kan. Udah bang. Akhirnya ya gue ini ngecek tuh. Kan karena lumayan lama bang. Kan ruang dukanya luas dan aset apa aja kan harus detail bang. Udah tuh beres tuh di ruangan yang ke-11. Nah gue juga kebelet nih. Gue kencing. Gue masuk. Kamar mandinya tuh partisi bang. Jadi pintunya tuh di bawahnya ada. Oh jarak ya? Jarak, ada celah jangkalan gitu kan. Nah, gue denger suara air tuh di toilet. Jadi kan cuma kamar mandinya kecil doang, kotak-kotak gitu kan. Ada suara air tuh bang di toilet.
Oh, gue pikir beruangan nih, ya kan. Udah, gue di ruangan yang kamar mandi sebelahnya. Gue kencing tuh bang, gue kencing sambil, bro, lu belum beres? Gue bilang ke dia kan, pesan dari tadi gue, lu bayangin dari ruangan ke-6 sampai ke ruangan 11 kan, gue ada 5 ruangan. Tuh diam. Gue lagi boker kali ya, gue bilang kan. Gue bilang lagi, bro, belum kelar lu. Itu sampai gue beres kencing gak ada jawaban. Gue keluar, gue buka tuh pintu. Kekunci bang, ya kan? Kunci? Iya, gue ngintip bang di sela-sela partisi. Lah kok nggak ada kakinya? Jangan-jangan di bocah bokernya nongkrong. Gue masih mikiran gitu kan, karena WC duduk nih, toilet duduk, takutnya dia nongkrong nih, ya kan? Wah, nih gue pengen kerjain bang. Gue masuk lagi ke toilet yang tadi gue pakai kencing. Gue naik nih, gue mau kagetin dari atas tadinya, ya kan? Pas gue naik begini, kagak ada orang bang. Tapi dengan posisi pintunya tuh terkunci. Oh, kunci dari dalam itu? Udah tuh, cabut ah. Air masih kondisi ngucur bar. Oh, nyala? Nyala. Terus embernya tuh udah bleber gitu. Tapi terkunci ya. Udah tuh, cabut gue bang. Cabut sesuai ke tempat titik di mana kita janjian. Di taman belakang depan kamar jenazah. Belakang gue bang. Dia lagi sempat bang. Dia bilang gini, bro lama amat tuh. Udah mau habis lagi nih rokok gue, kata dia kan. Sambil duduk tuh, sambil nungguin gue. Gue bilang, gue pikir udah kamar mandi bro. Tadi kamar mandi air nyala, gue bilang. Ah hoax lu, kata dia gitu kan. Iya. Serius, gue bilang. Ah udah yuk. Tadi dia orang ini bang, orang apa? Sompral sih ya. Iya. Dah, gue lebih lama di sini nih, kata dia. Emang kan dia masuk duluan kan, dia kan dari nol. Ayo cek. Wah, satpam takut kayak begitu lu, ngajar kan. Udah masuk tuh gue berdua sama Bro Angga. Itu apa ya, suasana kamar mandinya ya udah dengan pintu kebuka, nggak ada air ngocor gitu. Kering aja? Iya, kayak apa? Nggak tahu sih gue apa yang terjadi sih pada saat itu. Jadi pas gue kencing tuh suasananya nggak kayak gitu. Tapi pada saat gue balik lagi sama si Bro Angga ini, ya udah karena memang nggak ada orang kan nggak mungkin dikunci dari dalam bang. Iya juga sih. Kayak gitu. Nah dari situ tuh kan nggak jelas lu, katanya kan halu, kata dia gitu kan. Ya udahlah, udah lanjut aja. Akhirnya muter lagi gua. Biasa ngindarin gedung sampai ke atas tuh bang. Jadi kalau udah muterin lantai 1 tuh bang, nanti ke atasnya tuh kadang kita jalan, kadang naik motor. Karena di lantai 2-nya tuh masih apa ya? Masih kayak banyak apa ya? Puing-puing gitu. Belum jadi lah ya. Belum jadi ya. Dan dari situ udah itu pertama bang, pengalaman gue jaga di malam pertama. Nah terus di satu area itu semua pohon tuh dibabatin bang, di pangkas semua, nggak ada pohon kecuali satu tuh bang, di depan rumah duka ruang kelima itu ada pohon ini bang, belimbing yang buat sambal apa sih bang? Belimbing ulu ya. Tapi yang buahnya bulat-bulat tuh kayak kersen atau apalah, gue nggak ngerti lah. Oh cherry gitu, pohon cherry? Iya kayak gitu, tapi buahnya kayak belimbing ulu gitu. Nah itu persis di depan ruangan kelima tadi. Nomor 5, tapi dia nempel di tembok gedung sebelah. Oh, oke. Pohonnya gitu. Nah itu gue nggak ngerti juga ya. Sampai sekarang masih ada bang. Masih ada pohon itu masih ada. Dan itu nggak di pangkas tadi. Tebang, gue nggak tahu ya maksudnya apa. Tapi akhirnya gue merasakan eksistensi sih belakangan itu pohon. Nanti ya ceritanya berjalan aja bang ya. Oh oke. Nah udah tuh bang. Tapi gue sempet dari situ tuh mikir, kok yang lain kan mau di landscape ulang bang. Cuma pohon itu aja yang nggak ditebang. Udah lah. Nah terus gini bang, ini jaga malam juga nih. Jaga malam. Jadi kita tuh tidurnya udah kayak apa ya? TKI nunggu giliran diberangkatin nih. Pakai terpal aja bang. Pakai terpal tuh di depan pagar. Jadi ini pagar itu masuk. Nah terpalnya kita gelar di sini karena poskonya kan sebelah kanan. Nah jadi tidurnya udah nggak ada pagar. Jadi kalau ada lampu sorot mobil tuh kelihatan kita bangun. Nah belakangnya gue itu lobby. Lobbynya kan kalau sekarang full kaca. Waktu itu belum dipasang kaca. Dan masih banyak material-material kayak marmer tuh ditumpuk-tumpuk. Nah kan security gue 4 orang, security proyek 2 orang. Nah, yang tidur pada saat itu kami berlima. Yang security proyek satu lagi itu lagi di pos, dengerin musik gitu kan. Itu ada mungkin kisaran jam 2. Temen gue bangun bang, salah satu temen gue bangun, dingin bro, banyak nyamuk. Gue tidur ngampar di lobi aja deh, kata dia gitu kan. Ya udah terserah lu lah, gue bilang. Udah akhirnya dia tidur tuh gelar di lobi. Udah paling sekitar jarak 10-15 menit
temen gue yang satu lagi kebelet kencing bang. Tapi gue tahu dia kencingnya nggak mungkin di toilet karena jauh banget. Paling dia kencingnya melipir di samping tuh yang buat buang puing-puing sampah, ya kan? Karena gue juga sering di situ bang. Kalau ke belakang terlalu jauh karena punya laki bebas lah gitu kan. Bangunlah temen gue yang satu lagi niatnya mau kencing. Baru jalan sebentar bang, dia lari balik lagi. Bro. Dia bilang, udah tuh, si Ferdi tuh. Dia bilang kan, dia lagi gini bang, gini. Jadi kayak apa ya? Kejang itu. Iya. Kayak orang nggak mau napas susah gitu. Akhirnya kita semua lari tuh ke sana. Itu, lu kenapa bro? Ya kan sampai kita tepuk-tepuk ini bang. Bro, lu kenapa bro? Udah masih gini-gini bang. Itu sampai mungkin ada kali 5 menit bang ya. Lumayan lama. Iya, sampai gitu kayak apa ya, kayak orang habis olahraga bang. Terus dari situ kita tanya tuh, lu kenapa bro? Gua diinjek bro, diinjek kata dia. Diinjek apaan? Bilang, itu tuh apa? Hitam tuh gede tuh. Dia masih lihat di situ bang. Masih ada? Iya, hitam tuh gede tuh. Kita nggak ada yang lihat. Yang lainnya nggak ada yang lihat. Dia tuh kayak apa ya? Kalau anak bayi itu orang kampung bilangnya sawan tuh. Itu bro, hitam kata dia gitu kan. Kita nggak ada yang lihat kan, bingung. Yaudah kita pindahin aja deh ke pos deh. Akhirnya kita bopong nih, bawa ke pos. Udah tuh bang, dari kejadian itu biasalah alur kita patroli seperti biasa, dan alhamdulillah pada malam itu setelah kejadian yang temen gue di rep-rep apa ya, bisa disebut rep-rep sih bang. Nah setelah itu alhamdulillah nggak terjadi apa-apa tuh ya kan. Nah cuman bang, 2 hari dari situ kan gue libur abis turun jaga malam. Karena kebiasaan gue di sana tuh kalau libur tuh nongkrong sama warga-warga sekitar gitu. Ini adalah sebutnya senior lah di sana. Nah kebetulan dia orang Jawa Tengah gitu. Nah ternyata setelah gue cerita sama dia, ternyata dia nih bekas security bangunan sebelum dibangun rumah duka. Oke. Jadi sebelum dibangun rumah duka itu adalah bangunan pabrik permen yang bangkrut bang. Pabrik permen. Tapi dia masuk jadi security-nya bukan di era pabrik permen. Jadi dia masuknya pas sudah bangkrutnya. Gitu. Dan dia jaganya sendiri. Oke. Gitu. Terus dia ngobrol lah sama gua kan. Mas, sampean jaga sana tah? Dia. Iya mas. Wis ditemui apa ya kata dia gitu kan. Aduh. Ya belum sih mas ya kan. Gua bilang gitu bang. Itu sing penguasanya Gundurwo mas. Nah kalau posisinya tuh deket gerbang sampean, paling sekitar masuk sedikit 30-40 meter. Nah posisi itu kan di lobi yang temen gue kena rep-rep bang. Iya yang tidur tadi. Iya kan gue juga nggak cerita tentang temen gue di situ ke dia. Maksudnya nggak ada kepentingan juga gue cerita ke dia, karena kan dia nggak terkait dengan pekerjaan gue. Dari situ gue simpen kok relate ya, maksud gue apa kata dia kan. Tapi gue nanya gini bang, mas emang sampean dulu jaga di sana mas? Iya saya jaga di sana. Saya jaga di sana sendiri mas, khusus jaga malam kata dia. Itu ada penguasanya itu Gundurwo itu kata dia. Terus ada apa lagi mas? Ntar sampean juga tahu sendiri. Nah dia nggak apa? Nggak ngasih tahu gitu kan. Ya udahlah, gue pikir udah. Akhirnya kita lanjutin ke obrolan lain tuh bang. Singkat cerita di minggu-minggu berikutnya, ini giliran gue patroli bang. Ini jaga malam juga. Giliran gue patroli, biasa lantai 1 tuh seperti biasa alurnya gue jalanin tuh. Itu alhamdulillah tuh bang, lancar ya kan. Nah, pada saat gue naik lantai 2, bang, gue mau ngecek. Ini di lantai 2-nya ini udah mulai ini, bang. Udah mulai dibangun ruang duka. Jadi, perlu gue kasih tahu ya. Rumah duka gue yang sekarang ini, 9 lantai itu termasuk rooftop. Lantai 1-nya ruang duka, beserta office manajemen, toilet, terus ada kayak kantin khusus jual alat-alat sembahyang, dan kamar jenazah. Lantai 2-nya ini, office manajemen, kalau lantai 1 tadi office operasional, kalau lantai 2-nya office manajemen plus ruang duka juga. Jumlahnya sama, yang di bawah ruang duka 11, yang di lantai 2 juga ruang duka 11. Lantai 3 parkiran, lantai 5 setengah parkiran, setengah lagi krematorium dan food court. Lantai 3 parkiran karena nggak ada lantai 4 bang, gue suka kelewat gitu tuh. Lantai 3 parkiran, 3A parkiran, lantai 5-nya setengah krematorium, setengah parkiran, lantai 6-7-nya parkiran, lantai 8-nya ruang duka lagi ya di 11.
ruang duka. Nah, lantai 9-nya itu rooftop, tapi rooftopnya udah dak bang, udah beton. Jadi kalau kita nggak nampung untuk parkiran di bawah, ke atas ya. ke atas tuh kita buang ke atas. Nah, pada saat itu tuh gue di lantai 2 tuh. Itu masih pembangunan sih, masih pembangunan dalam arti kalau nggak salah itu lagi pengecoran untuk lantai ke-5. Tapi lantai 2-nya itu udah finishing nih, udah masuk aset juga, jadi gue harus cek juga tuh lantai 2. Nah, itu pertama kalinya bang, gue ngelihat apa yang terjadi sama pohon yang tadi gue cerita sebelum. Jadi persis di ruangan ke-5 di lantai 2, kan ruangannya sejajar sama bawah bang. Itu kayak Tante Kun bang. Tante Kun tuh apa sih? Kunti lah gue bilang kan, Tante Kun. Dia kayak gini bang. Lompat. Iya ke pohon itu. Tapi pas sampai pohon itu hilang. Gitu. Dan dari situ tuh gue kayak apa ya? Maksudnya, ya gue tahu gitu. Ini bukan nggak mungkin manusia kayak gini gitu kan. Nah itu yang harusnya gue ngecek ke ujung area toilet tuh gue balik tuh bang. Balik buat ini apa? Ngajak temen gue. Maksudnya biar kita berdua nih. Ya, berbareng ya. Bareng. Ya udah. Akhirnya gue meneruskan patroli itu cuma berdua tuh. Nah, di malam itu gue cuma ketemu itu aja bang. Tapi di hari-hari berikutnya, akhirnya semua yang jaga di situ tuh ditampilin sosok si Kun ini, Kunti. Tante Kun yang bersemayam di pohon itu. Oke. Cuman mereka terpisah. Ininya, tempatnya. Ada yang di lantai 5. Tapi posisinya selalu begitu bang. Selalu lompat? Iya, selalu lompat dan mengarah ke pohon tadi? Pohon kersen ya? Ya, selalu begitulah. Oke. Nah, dari situ tuh, ini kejadian sudah beberapa minggu ke depan, Bang. Jadi kan perlu gue jelasin juga, di sana tuh ada bedeng kuli. Kuli sipilnya aja 300 orang. Banyak amat. Iya, bagas tinggi 200 orang. Belum termasuk kuli besi. Iya. Kayak gitu. Belum termasuk operator-operator TC. Jadi orangnya banyak lah di sana intinya. Nah, terus kan kalau jam-jamnya hari-harinya kuli gajian tuh di tengah bulan sama di akhir bulan tuh 2 minggu sekali. Nah, mereka nih kayak ini, Bang, kayak apa sih? Cari hiburan luar. Biasalah cari tempat-tempat karaoke atau apa. Iya. Nah, cuma kan kita punya aturan sendiri sebenarnya. Lu di atas jam 12 nggak boleh masuk. Kecuali lu bawa rokok. Baru gua kasih. Ya biasa security lah. Biasa, ya kan? Cari-cari apa sampingan. Ya kan? Nah, waktu itu Bang, itu jam 3 pagi. Ini mungkin kuli nyasar nih. Mungkin dia keenakan lagi udah kentang nih. Ya kan, di tempat hiburan lagi kentang kepagian. Balik Bang jam 3 Bang, berdua. Yang satu mabuk parah, yang satu masih kontrol. Mabuk kentang lah. Iya. Gedor-gedor nih, Pak. Tolong Pak. Cuma masuk gitu kan. Bukain sama temen gue. Biasa, password Bang, upeti. Ya kan, rokok nih, biar boleh masuk. Terus kita cek, temen lu parah nih? Iya Pak, mohon maaf. Yaudah, nih pastiin sampai di bedeng. Sampai di bedeng, lu jangan tidur sebelum dia tidur. Kita takut terjun Bang. Kalau itu sampai dia terjun dan ada korban jiwa, kan perizinan ditutup Bang. Nggak bisa dilanjutin pembangunan. Ya kan? Kita kan harus sampai memikirkan jauh ke sana gitu loh. Nah, sorry. Bedengnya di lantai berapa? Bedengnya pindah-pindah. Pindah-pindah. Waktu itu di lantai 5. Di atas berarti? Di atas, dia harus jalan. Bahaya lah ya? Iya. Udah, dari situ dia naik nih ke bedeng. Gue biasa, di bawah lagi. Ya kan? Jadi belum ada kaca lah, masih bangunan gitu. Cuman yang udah di finishing tuh hanya ruangannya aja. Kalau pinggir-pinggirnya tuh belum disekat gitu Bang. Belum ditutup gitu. Iya. Tiba-tiba Bang, dari arah atas nih, dia udah begini nih, teriak-teriak. Buset. Udah kayak orang mau jatuh. Nggak lama dia naik, dia udah teriak-teriak. Nah, kita kan pikirannya masih, wah mabuk rese nih. Terus gue koordinasi sama security proyek tuh gimana tuh? Itu kan urusan lu. Nah, security proyek salon juga kan. Wah, emang rese. Udah kita sikat aja nih. Kan? Udah, niat gue kata semua gue sikat tuh. Sama si security proyek udah kesel kan. Karena gini Bang, takutnya kalau dia jatuh kan jadi masalah. Iya, karena security juga. Ya kan? Terus udah gitu kan dia masuk juga dalam kondisi keadaan begitu kan, mabuk nih. Pokoknya imbasnya pasti security lah di situ. Akhirnya gue naik ke atas. Itu mau kita sikat tadinya Bang. Kita ke atas tuh sekitar 4 atau 5 orang lah. Tepatnya gue lupa. Kita udah muka emosi semua. Nah temennya itu ternyata ngejagain. Jadi pas kita naik ke atas nih, dia berdua. Terus temennya ngeliat muka kita ini, Pak, tolong Pak.
Tolong apa lu? Ya kan? Ini bukan dia Pak, bukan dia katanya. Ini bukan dia. Emang dia teriaknya kayak gitu kan. Oke. Tapi kayak mau jatuh. Ini bukan dia Pak. Nggak lama dia begitu. Biasa, macan Bang keluar. Jadi kayak gini sih. terus gue bilang, gini. Di sini kan orang banyak. Nah kebetulan yang ini kuli-kuli Bagasting nih. Yang pada saat itu 2 orang. Di sini kan orang banyak, gue bilang. Jadi beda daerah ya Bang. Jadi kalau kuli sipil dari daerah sini, kuli Bagasting daerah sini gitu. Tergantung mandor kan. Terus gue bilang, temen lu kan banyak nih kuli Bagasting. Pasti dari salah satu itu minimal ada nggak yang bisa? Ada Pak, ada. Panggil, suruh turun. Panggil tuh Bang, turun. Dia cuma lihat, didoain. Cabut tuh. Lu tau nggak Bang? Tapi dia paham si orang kuli yang pintar ini yang bisa ngobatin ini, dia paham. Ini belum ini Mas, belum keluar. Sampean mau tahu kenapa saya bisa bilang ini belum keluar? Coba kamu bilang sebut 2 kalimat syahadat. Kata si yang orang pintar ini. Ke si yang kesurupan. Jadi gini Bang, gue juga ini pengalaman gue Bang. Ternyata orang kesurupan bisa dites kayak gitu tuh. Jadi dia pas disuruh baca 2 kalimat syahadat, dia bacanya gini. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna rasulullah. Jadi dia nggak mau nyebutin kata Muhammad itu utusan Allah tuh nggak mau mengakuinya. Itu kata si bapak yang pintar itu katanya, jadi begitu Mas. Ini jin ini katanya kan. Udah dari situ baru bener-bener dia tarik Bang. Kayak dari tulang belakang gitu tuh dia paksa itu. Iya, kalau gue ngerasa sih, kalau gue dari penglihatan gue kayaknya nariknya dalam gitu loh. Ya kan langsung kayak gitu tuh. Tuh dari situ langsung keluar tuh kayak orang pingsan tapi matanya masih melotot, tapi dia nggak bisa ngapa-ngapain tuh. Jadi kayak orang lemas parah. Nah tapi dari situ gue dapat pengalaman Bang. Oh ternyata kalau jin yang ini gitu, ditesnya gitu. Tapi mungkin nggak semuanya ya. Mungkin kan ada juga kepercayaan kalau jin Islam kan bahkan bisa lebih pintar dari kita. Betul. Kan ada inilah macam-macam seperti manusia juga kan gitu. Mungkin yang itu jin kafir mungkin. Itu. Nah udah dari situ tuh gue jadi kayak segen aja nih sama si bapak nih. Jadi kayak respect lah Bang, ya kan. Nah, udah akhirnya yaudah bawa ke bedeng nih yang ini. Ntar besok pagi kita cek masih kayak gini nggak. Ntar mandor lu suruh posko. Maksud gue mandornya mau gue suruh ini balik nih, bocah balik nih, ya kan. Maksudnya balikin ke kampung. Nggak beres nih mabuknya rese. Bikin ulah lah kan. Udah tuh Bang. Habis kejadian itu, kejadian di siang hari. Jadi ini tuh udah beres Bang. Dalam arti bener-bener di satu gedung ini udah tinggal finishing nih. Udah tinggal finishing. Jadi pada saat itu yang ada di sana tuh hanya orang mekanikal. Ya kan, plafon, kaca. Tapi orang TC masih ada. Karena buat naikin kacanya. Ya kan, kaca yang besar tuh Bang. Nah orang TC masih standby ini di tower krennya. Nah jadi gini Bang. Di lantai 9 itu ada panel-panel mekanikal. Di lantai 9 rooftop ada panel mekanikal. Nah, gue lupa mungkin ada 4 orang yang bertugas di sana untuk nyusun jaringan mekanikal itu. Ya kan? Karena pada saat itu siang hari ya, gue tuh lagi jaga di pos, tiba-tiba gue dikontak nih sama operator TC. Di lantai 9 itu orang mekanikal 1 orang tuh gini-gini nih ke mekanikal, ke si operator TC. Terus operator TC sambungin ke kita. Dia bilang, dia bilang, Bang, itu di ruang mekanikal, ini ada orang mekanikal kayaknya kayak minta tolong deh Bang. Nah, saya nggak tahu maksudnya apa. Mungkin abang bisa ngecek mungkin ke sana, ada apa di sana gitu kan. Karena kan nggak mungkin orang TC turun Bang. TC kan harus standby di atas. Dan mungkin dia pikir kan memang itu kewenangan di security kan, keamanan di sana kan. Akhirnya gue ngecek nih Bang, sama si security proyek nih, security anggota gue 2 orang, security proyek 1 orang, 3 orang kita naik tuh pakai motor tuh, karena udah jadi tuh Bang, udah keliling di parkirannya kita udah bisa pakai motor. Nah pas sampai lantai 9 tuh ternyata kemasukan. Jadi orang yang begini tuh dia minta tolong bahwa temannya di dalam kerasukan. Nah dari situ udah masuk 1 Bang. Nggak lama itu gue nggak bisa Bang, terus terang pada saat itu gue baca ayat kursi aja nggak hafal Bang. Iya, jadi gue baca apa yang gue bisa aja. Nah, 2 orang akhirnya. Dari habis masuk 1, masuk lagi 1. Untuk orang mekanikal. Nggak lama nih di HT rame Bang. HT gue, kan gue bawain di tol terus kan, di HT ini rame.
orang plafon lah kesurupan di lantai 5. Orang kaca lah di depan lobi lantai 2. Jadi kayak gitulah ya. Super massal jatuhnya. Iya, jadi total tuh ada 6 orang. Buset. Cuman kita tuh susah untuk menjangkau karena mereka mencar jauh-jauh. Nah, akhirnya gue inisiatif kita kumpulin di titik ini nih, di taman belakang. Biar nggak apa ya, maksudnya gini, biar nggak mencolok keluar lah, gitu kan. Kumpulin aja di taman belakang. Karena gue ambil keputusan itu spontan aja. Nah, pas udah dikumpulin di taman belakang, lah gue baru sadar kenapa harus di taman belakang, kan kamar jenazah ya. Ya kan, yang akan dijadikan kamar jenazah gitu. Tapi ya udah, karena udah kepalang di situ ya udahlah gitu kan. Nah, dari situ mandornya gue panggilin. Lu cari orang pinter. Gue nggak mau tahu nih, anak lu beresin. Ya karena udah bukan tanggung jawab gue sebenarnya, Bang. Betul. Ya kan, cuma kan namanya orang dalam kendali jin atau apa, gue takutnya terjun aja. Hal-hal kayak gitu tuh yang gue paling takutin. Karena kalau sampai ada kejadian tersebut kan, izin pembangunannya bisa di stop sementara. Karena kejadian tersebut kan. Nah udah dari situ, tuh mandornya pada panggil ini, Bang. Pada panggil orang sekitar itu. Orang pintar ya, orang sekitar. Kalau si mandor mekanikalnya kebetulan lagi kos dan kosannya di daerah gua tinggal. Dia ditelepon, datang-datang udah bawa orang pintar. Terus dikeluarin deh. Singkat cerita dikeluarin tuh. Terus udah deh, sekarang gini aja, gue bilang. Yang kesurupan, udah lu suruh balik aja. Tapi kerjaan lu harus tetap on target. Itu intinya kita kasih solusi, tapi ya kita juga tetap minta pertanggungjawaban dia kan gitu. Akhirnya disetujui tuh, mandor yang tadinya enak-enakan dia ikut kerja tuh, ya kan. Akhirnya balik nih, Bang. Kita pulangin lah si yang kesurupan ini. Nah terus kayak gue tuh kenal nih sama si orang yang ngeluarin. Iya, kan warga belakang. Iya. Gitu kan, gue kenal tuh sama dia tuh. Terus gue bilang gini, Be, kan manggilnya Be. Be, itu kok bisa kayak gitu ya, Be? Dulu kalau di sini banyak-banyak salawat sama istighfar, katanya jangan kosong, kata dia gitu ya kan. Emang kenapa, Be? Parah. Kata dia cuma ngomong gitu, dia nggak ngasih kisi-kisi yang lengkap. Udah, pokoknya gitu aja. Ya udah, Be, oke. Udah tuh. Cabut nih. Nggak lama Be itu cabut, udah. Kita bekerja seperti normal aja, Bang. Nah, beberapa hari kemudian setelah kejadian kesurupan itu, gue nongkrong lagi. Nongkrong sama apa namanya? Anak-anak sekitar gitu. Anak-anak sekitar. Nah kebetulan sama si Mas yang security itu nongkrong lagi. Dia tuh kayak, Mas, ono kejadian apa, Mas? Gitu. Tapi sambil gimana sih, Bang? Kayak dia seakan-akan udah tahu. Terus gue cerita, Mas kemarin itu beberapa hari yang lalu ada kesurupan itu sampai 6 orang, Mas. Wah ya makanya sampean di situ jangan sompral-sompral, Mas. Kata dia gitu kan. Iya. Bilang standar banget ya sarannya kan. Ya nggak sih? Nah udah tuh kata dia gini, Bang, sampean udah ini tampakin sosok kuntilanak ke ponsel di sana belum? Dia bilang gitu sama gue, Bang. Wah kalau itu mah bukan cuma saya, Mas, semuanya udah pada lihat. Nah iya, itu ponselnya nggak ditebang kan? Iya, jadi dia memang tahu kalau pohon itu nggak ditebang. Mungkin nggak tahu ya, Bang, atas rekomendasi siapa. Kan kalau kayak gitu kan harus tahu dari yang jaga sebelumnya dong. Iya. Oh, ini ada ini nih gitu kan. Jadi nggak bisa ditebang segala macam. Terus dia juga ngapain coba ngomong kayak gitu? Saya tahu itu pohon seri nggak ditebang, kata dia gitu kan. Jadi dia nih si Mas ini sedikit banyak tuh menguasai kayak ilmu supranatural gitu, Bang. Jadi dia kayak semacam bisa menerawang gitu, ya kan. Udah tuh, Bang, dari situ aman nih. Mulai kita tuh tenang lah gitu kan. Tibalah operasional. Jadi udah pada pulang nih. Kuli udah pada pulang apa. Jadi kita udah mulai operasional. Nah sambil berjalannya operasional, nah bos gue tuh suka kan hiasan-hiasan berupa ornamen apalah gitu. Gue nggak bisa sebutin detailnya. Kalau gue sebutin detail, lu pasti bisa nebak tempatnya gitu. Betul. Ya kan? Ya. Sukalah ornamen-ornamen hiasan-hiasan tersebut, dipesanlah nih. Ada kali, Bang, 3 kontainer. Dari yang kecil sampai yang gede. Tapi operasional tetap berjalan. Nah, pada saat bongkar muat barang itu gue pas masuk malam. Pas serah terima tuh udah mulai mereka bongkar-bongkar. Tapi pas gue udah serah terima tugas, mereka belum beres. Nah, itu, Bang, yang harusnya jam 10 beres, Bang. Kita tuh terkendala sama satu ornamen. Ornamennya kecil. Yang lain tuh kuat, yang sekecil itu. Biasanya diangkat forklift tuh dengan mudahnya. Nah, satu ornamen itu yang
Nggak bisa diangkat. Nggak bisa diangkat. Buset. Iya. Nah akhirnya gue koordinasi sama manajemen. Nah manajemen manggil lah apa ya, tokoh agama Buddha gitu, kayak biksu. Iya, kayak biksu gitu. Nah kebetulan kan memang udah operasional, terus ada acara sembayangan juga, sembayangan agama Buddha di dalam. Panggil lah biksu. Terus sama biksunya kayak berdoa gitu bang. Terus kata biksunya, angkat maksudnya gitu kan. Akhirnya diangkat pakai forklift. Udah kayak biasa aja. Bisa. Enteng aja. Taruhlah di tempatnya, di tempat yang sesuai dengan requestan dari pimpinan gua. Gitu. Nah ini udah operasional juga bang. Jadi waktu itu tuh gue jaga malam bang. Jaga malam juga ya, jaga malam. Jadi gini bang, kan gue tadi bilang rumah duka gue tuh ada jalan khusus ambulan menuju kamar jenazah. Iya. Nah di tengah-tengah tuh posko gue. Oh, oke. Yang temboknya rata aja, maksudnya sama, cuman karena posko kan ruangannya agak luas lah ke dalam. Nah, di jalan menuju sana, itu posko gue kan. Nah, waktu itu tuh gue inget banget, malam itu gue lagi marahan bang sama bini gue. Oke. Ya kan, jadi gue lagi kayak baik-baikin lewat telepon. Ngebujuk lah ya. Ngebujuk, ya kan. Nah, cuman pada saat itu posisi gue udah jadi dandro tuh. Oke. Jadi udah naik jabatan lah, jadi kayak ngerasa, anak gue aja yang jaga. Gitu, gue lagi fokus lo ngebokin nih, gitu kan. Nah, jadi pas jalan menuju kamar jenazah, bang, terus mentok, di sini ada genset. Kalau ke kanan baru bongkar jenazahnya di situ. Karena jalan kamar jenazah gitu. Tapi di sini ada genset. Nah, di genset ini bisa kelihatan dari pintu masuk. Di pintu masuk itu kan selalu ada PKD yang berjaga nih. PKD itu pasukan keamanan depan, suka pakai helm, bang, buat nyebrangin mobil. Nah, gue dari pos keluar nih, karena obrolan semakin memanas sama bini gue. Gue mau keluar nih, karena di dalam kan ada anggota gue yang lagi istirahat. Gue nggak mau didengar lah. Itu kejadian sekitar jam 2:30 lah bang. Itu udah malam, keluar ke duka tuh udah pada bubar gitu kan. Jadi kita tuh security udah bagi istirahat aja. Nah gue jalan nih buat menghindari orang nih, biar omongan gue nggak didengar. Ya namanya kita ngerayu bini kan malu bang didengar orang kan. Gue jalan ke arah genset bang. Nah, tapi posisi gue pas udah sampai genset tuh gue kayak jongkok. Gue menghadap ke jalan depan gerbang. Berarti kalau posisi gue begini tuh di ujung sana jalan ke depan, genset tuh di belakang gue. Nah, gue lagi telepon asik-asik, lagi ngerayu bini gue supaya nggak marah lagi kan. Tiba-tiba hati gue bunyi lagi nih dari si PK di depan. Dan merapat. Gue pikirnya anggota songong banget nyuruh gue yang suruh nyamperin dia gitu kan. Gue kan gak connect kan, ada apa tuh kan. Emang ada masalah? Enggak Dan, kesini dulu Dan, kata dia. Cepat. Lah, makin kesel kan gue. Maksudnya apa? Gue suruh sana, lu yang sini, gue bilang. Ketiga kalinya dia bilang gini bang. Dan, itu di belakang sampean ono apa tuh Dan? Katanya, itu orang Jawa. Apa logo Jawanya medok banget. Itu ono perempuan, kata dia gitu kan. Gue bete bang dari situ bang. Itu gue telepon bini gue tuh gue matiin bang. Ya kan gue inget banget masih pakai BB yang trackball tuh. Ya kan. Telepon bini gue matiin bang. HP gue taruh. Jadi gue buka kamera bang. Buka kamera tuh karena gue takut nengok di belakang gue ada apa. Gue begini bang. Lihat itu tante kun yang di pohon ceri. Di belakang lu ya? Iya. Itu gue cabut bang. Lari ke depan udah tanpa nengok-nengok dia lagi udah. Karena kenapa gue bisa bilang begitu, bentuknya sama seperti yang gue lihat waktu dia loncat dari lantai 2 ke pohon kekersan itu. Gitu ya kan. Tapi itu persis di belakang gue, tapi nggak ngeliatin muka bang kalau yang ini. Kan gue sempet cerita yang di pusat perbelanjaan gue ketemu Tante Kun ya, yang gue bilang ada gestur mukanya tuh, bentuk mukanya kayak kambing. Kalau ini nggak, karena rambutnya yang nutupin ini. Tapi si tangannya juga kan ketutup kain, sama si kakinya juga kan ketutup kain, gitu. Jadi nggak kelihatan lah. Dan dari situ kan gue langsung ini bang, jurus langkah 1000 kan, ke depan karena takut kan. Iya. Dan gue baru berbalik badan pada saat sampai ke gerbang utama. Pada saat udah di deket anggota gue yang PKD itu, gue balik lagi tuh udah nggak ada. Iya. Itu apa ya maksudnya? Walaupun nggak diliatin muka, vibe-nya beda bang. Mencekam gitu. Mencekam ya. Cuman ya mungkin apa ya bang? Mungkin gue lagi apes aja kali ya. Iya. Iya kan. Ini kejadian di mana kan kalau tadi yang terakhir gue cerita itu bang,
Itu kan posisi gue sebagai komandan regu tuh di situ. Nah ini kejadian di mana gue udah naik jabatan nih bang, jadi koordinator. Jadi memang peaknya tuh yang terakhir tuh gue di sana tuh menempati jabatan itu gitu. Endingnya tuh apa klimaksnya lah. Nah pada saat itu jadi gini, biasanya kalau malam kembang dan kalau keluarga duka yang koneksinya banyak, itu yang ikut ke pemakaman tuh kan pasti banyak, ya kan? Dan mereka tuh gimana sih caranya biar mobil tuh keluar dari area gedung ini nggak keputus iring-iringannya, gitu. Nah biasanya mereka akan berkoordinasi dengan pimpinan tertinggi security di situ. Nah kebetulan pada saat itu kan gua, nah gua tuh dipanggil gitu lah sama si Danru. Merapat nih, ada keluarga duka mau koordinasi masalah pemakaman besok, soal arus lalinnya gimana. Oke, karena kita udah biasa kan, kita udah tahu bang konsepnya. Gue merapat lah ke ruangan itu. Akhirnya gue masuk berdua nih sama si Danru. Danrunya kan udah nunggu situ ya. Gue masuk nih berdua. Nah cuman si bosnya nih, keluarganya tuh ada kayak ada tamu penting gitu. Akhirnya gue cuekin dulu, mas tunggu dulu gitu kan. Akhirnya gue keluar lagi. Jadi kan gue marah nih sama Danru gue. Brengsek, lu udah cepet-cepet kesini kan. Ya kan gak tahu Dan, kata temen gue. Ya udahlah. Gue pikir aja tamu penting, pasti lama. Gue ke pojokan bang, ke mesin pompa air. Jadi di koridor yang gue bilang tadi ada pohon kersen di tengah-tengahnya, di ujungnya tuh pompa air. Kayak ruangan pompa air gede. Itu biasanya orang-orang yang mau ngerokok tuh ngumpul di situ. Iya. Penongkrong. Iya, nggak mau di tengah-tengah koridor atau ruang dua, nggak mau. Pokoknya di sono aja di ujung ngerokok. Nah cuma pada saat itu gue cuman ketemu sama satu orang laki-laki tuh dia gini bang. Gini aja nggak ngerokok. Nah gue biasa tuh gue bakar rokok. Rokok kok. Dia diem aja. Rokok. Dia diem aja nih. Wah gue pikir mungkin rokok murah kan. Udah bukan kelasnya kan. Udahlah gue dicuekin. Gue kantongnya gue ngerokok aja bang. Situ. Belum setengah batang paling bang. Dari situ. Dan si Koko itu masih di situ ya? Iya. Yang gue tawarin rokok ya. Manggil nih di HT. Karena kan si komandan regu gue tuh ada di tengah. Ya kan. Ada di tengah-tengah ruangan yang tadi itu. Posisinya berarti di tengah koridor. Dia kontak gue, Dan merapat Dan nih, keluarga dukanya sudah siap untuk berkoordinasi masalah besok. Gue merapat, masuk bang. Jadi gini bang, kalau lu masuk ke ruang duka gue bang, ini lurus nih, kotakan gitu ya, kotakan di ruang duka. Nah, di sini tembok. Di tembok ini pasti ada peti di tengah-tengahnya. Dan waktu itu malam kembang belum sembayangan dan petinya belum ditutup. Nah, di belakang tembok itu ada kamar suite room. Khusus untuk keluarga duka istirahat. Nah, mereka mengajak gue berkoordinasi itu sama keluarga mereka tuh di dalam area suite room. Suite room itu. Nah, berarti kan kalau gue mau ke suite room itu gue harus ngelewatin si peti jenazah yang masih dibuka. Iya. Nah, cuma di situ gue nggak aja, gue lewat aja karena gue nggak ngeliat si jenazah. Gue lewat. Nah, mungkin sekitar 10-15 menit lah udah beres, kita udah punya konsep buat besok. Nah, gue balik lagi, gue buka pintu, berarti kan peti ada di situ, gue akan ngelewati peti itu kan. Pas gue lewatin peti itu, nggak sengaja, lah, kok mukanya nggak asing ya bang? Jadi mukanya itu yang sama persis sama yang tadi gue tawarin rokok bang. Oh, yang begini? Iya, tapi yang pas gue tawarin rokok kan pakai baju kerah garis-garis sama celana bahan. Kalau ini udah pakai jas. Tapi mukanya mirip, tapi di situ gue masih positive thinking. Masih positive thinking gini, takutnya dia punya kembaran si almarhum. Iya. Ya kan? Nah, yang membedakan itu gue harus, gini loh, pikiran gue pada saat itu, gue harus cari tahu ke keluarga duka. Nah, jadi gini bang, kalau keluarga duka tuh kayak pakai seragam. Ada yang pakai baju merah polos semua, ada yang pakai baju putih polos semua, tergantung kepercayaan atau apalah ya, gue kurang paham ya. Nah, jadi waktu itu mereka pada pakai baju merah polos tuh. Nah, berarti itu dari pihak keluarga. Nah, gue cari yang umurannya nggak beda jauh sama gue, biar enak kita sharingnya nih. Gue cuma pengen nanya, almarhum punya kembaran nggak? Itu ada nih di depan. Kan jadi di koridor tuh ada bangku-bangku juga buat prasmanan gitu kan. Nah, gue keluar ruangan bang, menuju ke koridor itu, gue lihat dulu yang di pompa air tadi. Itu udah nggak ada tuh sosoknya. Barulah gue ngobrol sama si keluarga duka almarhum nih, kok kalau almarhum ini anak nomor berapa? Oh, anak nomor 3 apa nomor 2 gitu, gue lupa. Almarhum ini kembar atau enggak kok? Enggak kembar. Nah udah, dari situ gue, oh iya kok. Karena gue udah punya jawaban, berarti yang tadi gue tawarin rokok, bukan makanya diem aja ya. Mungkin jin korin kali ya, kalau di kepercayaan agama kita Muslim, bang. Iya betul. Jin korin. Nah kurang lebihnya kayak gitu sih bang.
cerita mengenai pengalaman gue di sana, memang sebenarnya banyak bang. Cuman kan kalau minor-minor seperti suara-suara itu kan udah biasa lah. Biasa lah, kayak suara-suara apa gitu sekarang benda-benda jatuh. Suara-suara kayak mobil nyala-nyala sendiri itu udah biasa lah. Sering di situ? Sering bang. Sering. Ambulan apa gimana? Ambulan pernah, mobil operasional. Karena di sana mobil banyak bang. Kita punya bis, kita punya Elf, Hiace, kita punya. Emang khusus untuk disewain ya? Bisa ada termasuk paket, ada yang di luar daripada paket ya, berarti harus ada biayanya. Oke. Itu. Nah tadi kan pertama kan ternyata ini pabrik bekas sorry. Dan ini rumah duka bekas pabrik permen ya. Iya, sebelum didirikan rumah duka itu pabrik permen yang bangkrut terus sempat terbengkalai. Nah yang jaganya itu orang situ juga. Ternyata temen tongkrongan gua gitu. Dan gua kenal lah maksudnya sama orang itu, tapi senior gua lah jatuhnya. Udah tahu nggak kenapa itu bangkrut? Oh kalau bangkrutnya gua nggak tahu. Dan si senior itu juga nggak tahu kan, dia di masa pas udah kosong aja. Suruh jagain ya? Suruh jagain. Tapi apa yang dia sebut tuh bener semua bang. Sesuai lah ya. Sesuai. Relate banget itu sama yang dialamin di situ. Kayak tadi yang nginjek apa tuh? Diinjek. Direp-rep ya. Itu sama, lokasinya sama yang disebutin itu di dekat gerbang itu. Iya katanya makhluk ini tuh biasa menduduki lokasi ini. Setahu saya. Terus yang masalah pohon ada tante kuningnya sama sesuai. Dan lu sendiri pernah nggak bang lihat si yang gede ini? Nggak pernah. Untung aja ya nggak pernah ya. Nggak pernah. Tapi kan kalau tante kun gue lebih dari sekali. 2 kali belakang itu. Iya. Enggak, lebih bang, cuma gue nggak ceritain. Di lantai 5 sekali juga. Oh, lompat sama. Terus ada gini bang, di lantai 5 tuh kan krematorium. Jadi kejadian ini pada saat finishing. Oke. Udah jadi, tapi kita belum buka untuk operasional, belum terima job. Iya. Tapi udah jadi. Nah pada saat itu gue patroli sendiri tuh. Jadi pada saat turun motor kan gue bilang setengah parkiran, setengah krematorium. Iya. Pada saat gue turun motor, gue harus cek dari mentok ke lift dulu, baru gue balik lagi cek satu-satu si ruangan krematorium. Nah itu di ruangan nomor 2 apa nomor 3 gue lupa. Itu pas gue mau cek, gue sampai nggak jadi buka pintu bang. Jadi ada kayak sosok orang kayak kebakar aja. Tapi kayak bukan orang ya, kayak bayangan ya, tapi hitam semua. Itu kebakar? Hitam. Lebih tepatnya nggak tahu kebakar apa bayangan, karena itu kan ada kacanya tebal. Gue nggak berani buka. Cuma gue dari kaca aja, dia ada di pojokan. Jadi gini bang, kalau sebelum masuk oven tuh kita ada ini kotak segini nih, buat masukin petinya, terus ada kayak roll gitu, dorong petinya. Nah dia di samping roll itu. Tapi gue nggak jelas itu bayangan atau bentuk manusia gosong gitu. Cuman hitam aja, dan bajunya kelihatan hitam aja. Iya, baju gitu kayak orang. Lu gambar bayangan orang gimana sih? Iya, hitam semua pokoknya. Iya. Sama tangannya segala palanya. Nggak ada yang putih, hitam semua. Oke. Berarti bisa jadi bayangan, bisa jadi orang kebakar itu ya, gosong. Iya. Karena gue nggak bisa mastiin, gue mau buka pintu itu takut. Ruang krematorium lagi. Pas banget ya orang pembakaran nanti ya. Pembakaran mayat yang jadi abu sampai jadi abu ya. Baru abunya ditaruh di bawah. Abunya ada yang ditaruh di rumah abu, ada yang ditaruh di rumah juga ada. Oh, dia bawa pulang. Abu tulang ya. Kalau abu peti dilarung di laut. Oke. Biasanya. Kacau sih. Nah tadi kan sempat ada kesurupan massal ya. Itu nggak ada yang cerita itu. Kenapa sih bisa kesurupan massal? Nggak ada bang. Apa ada yang melanggar sesuatu? Apa nggak ada? Nggak tahu deh. Kalau itu karena yang orang yang pintar itu kan gue tahu juga. Cuman ngomong itu doang ya? Iya. Jadi rata-rata tuh gue ketemu orang pintar ngasihnya kisi-kisi doang. Kisi-kisi doang, nanggung. Iya, nggak pernah. Jadi kayak meninggalkan rasa penasaran di kita gitu. Kenapa ya orang pintar gitu ya? Nggak tahu ya. Udah yang penting kamu banyak-banyak doa aja. Ya sebutin kenapa, kita mau tahu larangannya di sini apa ya, kadang-kadang biar bisa dilaksanain, biar nggak dikerjain gitu larangannya kan. Mungkin buat orang pintar yang nonton bisa komen ya, kenapa sih ngasih kisi-kisi doang, bikin kita penasaran gitu. Aduh, kacau. Atau mungkin ini ya, lebih low profile aja ya. Low profile. Biar nggak ada yang menilai bahwa gue menunjukkan kemampuan gue, mungkin gitu kali. Bisa jadi ya, bisa jadi. Tapi asumsi-asumsi gitu. Nah tadi gue penasaran sama orang yang mabok nih bang ya. Tadi kan dia sempet naik deh. Dia kesurupannya di lantai berapa tuh bang? Lantai 5. Lantai 5? Tempat itu tempat mes, krematorium. Oh, krematorium. Ya pada saat itu mes. Ada apa? Bedeng. Nah itu yang itunya di mana tidurnya tuh? Yang ustadznya itu? Yang di bedeng. Di bedeng juga. Jadi, itu gedung gue luas bang.
panjang aja gitu luas ke belakang. Jadi bedeng tuh hanya 1/4 dari luas gedung. Apa sedikit sekali lah, kecil lah, sebagian kecil dari panjangnya gedung gue bedeng itu. Nah bedeng itu ada di sisi belakang gedung. Nah dia mau lompat itu ada di sisi depan yang gue nih ada di bawahnya. Jadi gue lihat kelihatan gitu di atas. Iya, kayak gitu. Jadi itu seluruh kerjaan ada ratusan tadi itu gak ada yang tahu. Maksudnya? Kan tadi di bedeng itu kan ada ratusan pekerja tuh tidur situ. Itu gak ada yang tahu dia kesurupan. Itu jam tidurnya nyenyak, Bang. Oh iya sih, jam 3 ya. Iya kan gue bilang dia tuh lagi pules. Ini apa? Ketelatan kayaknya. Iya. Kasihkan udah fly gitu kan. Telat. Baliknya telat. Udah kentang kan. Iya. Gitu. Iya, jadi ibaratnya kalau nggak lu datang ke situ, dia mungkin jatuh ya. Nggak tahu deh ya. Semoga jangan sih. Karena kita datang juga maksudnya mau kita gas nih. Saking mabuk kan? Saking mabuk, mau rese. Kacau Itu. sih. Dan itu tadi macan ya, suruh macan. Enggak, awalnya kan gini dulu, Bang. Oh, yang mau terjun. Nah, awalnya nggak terjun sih sebenarnya, dia nggak ada mau gini, nggak ada, dia cuma kayak teriak gitu. Nge-fly beneran ya. Iya, abis dari situ tuh dia kayak nyamperin mundur ke belakang mau nyamperin kita baru tuh dia gini. Gitu. Terus jadi macan dia. Kacau. Oke, itu tadi cerita dari Bang Edo nih. Gimana pendapat kalian, tulis di kolom komentar. Jadi 2 kali nih Bang yang ngejaga rumah duka ya Bang. Iya. Yang pertama 2011, mungkin beberapa penonton udah nonton ya Bang ya. Di channel lain lah, pokoknya lah ada lah. Pasti udah tahu nih penonton Kisah Tengah Malam lah. Pernah nonton Bang Edo nih, Security Rumah Duka. Sampai 2 part waktu itu Bang ya? Iya. Dan sekarang nih 2000 selang berapa tahun? 5 tahun ya Bang ya. Jaga lagi rumah duka yang sama. Bukan yang sama, maksudnya satu daerah. Oke nih Bang Edo, terima kasih nih Bang. Sama-sama. Udah 3 kali datang ke sini. Hat-trick 3 kali, mantap. Jangan bosan-bosan nih Bang ya, main ke studio Kisah Tengah Malam buat ngobrol-ngobrol lagi. Dan segitu dulu deh, sebelum closing gue mau info ini ke kalian, bagi kalian yang mau cerita juga di channel Kisah Tengah Malam, langsung aja klik link yang ada di deskripsi di bawah ini. Dan segitu dulu akhir kata gue, Putro pamit undur diri. Bang Edo juga pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.